Hai everyone, mini podcast with me, Talk with Ran. Hari ini aku kedatangan seseorang yang menurut aku bisa diajak untuk sharing bareng. Nah, kenalin dulu, ini namanya kok siapa? Olewi. Hai kok, apa kabar? Kabar baik. Hai, oke. Hari ini tuh kita akan ngebahas tentang bagaimana belajar untuk memaafkan kok. Oh, itu ya. Iya, kita akan belajar untuk memaafkan. Pasti banyak yang relate dengan yang akan kita bahas nih ya, kok ya. Iya. Belajar untuk memaafkan. Nah, bagaimana caranya kita untuk memaafkan seseorang? Iya. Itu kan pasti susah banget tuh, Kak. Betul. Itu gimana caranya? Kalau Iya. menurut sudut pandang dari Kolewi? Kalau saya gini ya, kita mulai dengan kesadaran bahwa setiap orang bisa bersalah. Iya. Nggak ada yang nggak pernah berbuat salah, termasuk kita ya. Iya. Jadi kalau umpama kita di posisi salah, kita menginginkan orang memaafkan kita. Iya. Berarti sebaliknya orang lain juga yang bersalah, mereka menginginkan kita memaafkan dia. Iya. Pertanyaan gimana caranya? Caranya adalah gini. Kita mulai dengan satu kesadaran yang paling dasar adalah saya bisa bersalah. Kebetulan sekarang ini dia yang bersalah. Iya. Even dia nggak minta maaf loh. Oke. Jangan tunggu dia minta maaf. Apalagi udah minta maaf kita nggak maafkan. Karena kemudian kenapa? Kita bisa memaafkan dan mengampuni orang lain. Oke. Saya pikir itu. Jadi kita sebagai manusia saja, kita udah punya kemampuan sebetulnya untuk bisa mengampuni. Kita tinggal lihat potensi kita. Saya punya potensi untuk bisa memaafkan. Kenapa kita tidak menggunakan? Iya. Nah, kenapa juga kita harus memaafkan? Karena itu menyangkut kesehatan kita. Dan ketiga nih, sebagai tabungan istilahnya. Iya. Hari ini kita memaafkan orang, besok-besok orang memaafkan kita. Ya, kalau jujur ya, kok kalau memaafkan memang rada susah ya. Nah, gimana nih cara berdamai dengan diri sendiri saat kita tuh ada di titik paling rendah tuh, maksudnya aku tuh kayak kita tuh udah share kemanapun tapi nggak ada solusinya. Terus udah gitu kita juga kayak tahu kan kalau lagi kesel sama orang, memaafkan tuh udah pasti susah. Kalau Yeah. cuman teorinya doang ngomong, udah maafin aja, lupain aja, itu kan susah kalau yang kita ngejalanin. Nah itu di titik paling rendah tuh kita nggak bisa ada solusinya. Nah itu juga terjadi kan kadang di kehidupan kita yang relate saat ini. Nah itu gimana cara berdamai dengan diri sendiri tuh? Kita ini sangat kental dengan, atau kita sangat mengenal kata untung rugi. Kita nggak ada alasan karena kita di titik paling bawah, titik paling nadir, sehingga kita berkata, permisi saya kali ini belum bisa mengampuni. Itu kita mengalami kerugian. Jadi nggak ada alasan, menurut saya nggak ada alasan. Jadi bagaimanapun kita harus memaksakan diri. Saya harus bisa mengampuni. Tapi saya pikir gini ya, kenapa orang susah mengampuni orang lain? Karena tidak mungkin kita bisa mengampuni orang tanpa kita belajar bisa mengampuni diri. Kalau kita berkata bahwa saya sudah bisa menerima diri saya apa adanya, saya tidak menghukum diri saya dan seterusnya, saya sudah bernamai dengan diri saya, artinya kita sudah punya modal, kita sudah terbiasa. Keterbiasaan itu kita bisa gunakan mempraktekkan dengan kita mengampuni orang lain. Gitu. Atau sebaliknya, orang bilang saya sudah bisa mengampuni orang, tapi bisa ampuni diri sendiri, itu munafik menurut saya. Oh gitu ya, Bang? Iya. Jadi harus dari kita sendiri dulu ya. Mulai dari kita, berpulang dari kita dulu. Kita bisa terima diri kita padanya. Berarti kita sudah punya rasa nyaman dengan orang lain. Di saat dia tidak pada posisi yang seharusnya, kita masih punya kemampuan untuk menerima dia apa adanya. Oke. Gitu. Tapi kadang tuh kalau misalnya nih kayak aku pribadi gitu ya, kayak butuh waktu kayak untuk introspeksi diri. Itu boleh juga dong kalau misalnya introspeksi diri kan bisa kita kayak me time atau enggak kita berdoa terus kita introspeksi, baru tuh kita bisa berdamai dengan diri sendiri ya kok ya. Dan untuk mengampuni tuh emang susah ya saat ini ya. Apa melupakan sih klise banget ya kok. Udah gue lupain gitu kasarnya ya. Tapi tuh susah. Jadi kayak misalnya memaafkan dan melupakan itu kayaknya beda tipis ya. Oh ya. Itu kayak dua mata uang sebelah menyebelah. Jadi kita nggak boleh bilang saya udah memaafkan, mengampuni tapi belum bisa melupakan. Atau saya melupakan tapi belum bisa memaafkan atau mengampuni. Itu enggak. Karena di saat kita memaafkan sama dengan kita melupakan. Melupakan di sini kan kita nggak permasalahkan kan. Bukan berarti lupa nggak ingat, bukan. Kalau lupa nggak ingat itu artinya kita pikun. Tetapi di saat kita
keingat Iya. kesalahan orangnya atau kisah tertentu, Mm-mm. kita itu hati tuh nggak bereaksi. Hati nggak bereaksi gimana tuh? Kayak gimana? Karena kita udah bebas, kita udah selesai mengampuninya, itu Oke. udah titik yang benar kita mengampuni atau memaafkan. Hmm. Karena nggak mungkin kamu salah sama saya ngomong kepada teman kamu, Iya. saya udah maafin, udah beres, kemudian Tapi kita mesti ngomongin terus gimana tuh kok? nah terus kemudian kalau saya orang sebut nama kamu saya masih kesel, Iya. itu berarti saya belum mengampuni, belum memaafkan. Kalau saya bilang sudah, berarti belum benar-benar selesai. Iya ya. Karena kalau sudah selesai, ya selesai. Jadi setiap kita kayak dengar namanya tuh kayak kesel kan Nah, biasanya. itu berarti belum beres. Belum beres tuh. Tapi Jangan. walaupun udah ngomong dari heart to heart tuh gimana? Dari hati ke hati udah ngomong nih. Tapi setiap dengar namanya tuh kayak kesel aja bawaannya. Itu gimana tuh? Itu berarti Artinya belum benar-benar beres. belum harus ngomong lagi gitu Ya, ke ngomong lagi sih enggak, kita tinggal Tapi- melatih diri lah. Oh, oke. tinggal Kita melatih diri. diri kita sendiri ya. Kita punya diri, lalu kemudian kita mulai atur langkah mundur. Ini kalau saya udah kesana sini bilang saya maaf, berarti saya mesti mundur lagi mulai dari Iya. kejadian. Oh. Kenapa nih udah maaf kesana masih ada masalah lagi? Iya. Sampai beres dulu di sini. Oh ternyata mungkin saya mesti gini ya. Kalau umpama saya orang di posisi saya yang katanya udah memaafkan tapi ternyata masih marah-marah. Gimana kalau dia memaafkan saya tapi ternyata dia juga masih marah-marah, bisa keingat saya. Oh. Berarti saya ini masih belum bebas dari hatinya. Karena akarnya belum kelar gitu ya. Kayak akar permasalahannya belum Jadi diberesin nih. kalau Iya. kamu Kalau misalnya bilang udah memaafkan orang, Iya, iya. terus kemudian kamu keingat orangnya, kamu Oh. masih kesel. Artinya orang itu belum keluar dari hati kamu yang salah itu, Waduh. yang bermasalah, masih terkurung di situ. Iya, pantesan jadi kita susah melupakan gitu ya. Dia di sana mau enak-enak tidur, Iya. di sini makan nggak bisa. Bener banget. Jadi kayak kepikiran tuh melupakan tuh susah banget. Emosi udah memaafkan, tapi melupakannya itu kayak aku butuh proses lagi tuh kok. Nah, ya yang sekarang terjadi kan relate banget nih kok. Jadi kalau aku bisa kasih saran tuh kita memaafkan dan melupakan itu kita harus mulai dari diri kita sendiri ya. Dari diri kita sendiri dulu. Itu dari Kita udah terbiasa dulu, bro. Yes, jadi bro and sis, jadi kita udah terbiasa untuk memaafkan dan melupakan dulu, dan kita mulai dari diri kita sendiri Dan ya. ada hal-hal yang kecil. Mulai dari hal-hal kecil kayak gimana tuh? Ya kalau umpamanya kita dibohongin orang uang miliaran tuh kayaknya Oh. susah banget ya. Oh iya. Kalau umpamanya lagi berdiri antrian keinjak kaki, gitu, nggak usah dipermasalahkan lah. Iya. Sorry nggak sengaja, udah selesai dah. Nah. Walaupun sepatu baru udah kotor loh. Ya bener-bener, tapi itu masalah kecil aja emang yang saat ini terjadi tuh masalah hal kecil kayak gitu tuh kita bakalan panjang gitu. Jadi yang hal sepele yang jadi titik kecil jadi besar gitu. Balik lagi, kita harus healing dari kita sendiri ya. Jadi Semedinya kamu benar apa enggak? Iya. Saat teduh kamu menyendiri kamu nih. tuh. Oke, enggak? Jadi kita introspeksi dulu ya, kok ya kita me time dulu ya. Jadi nggak usah ketemu orangnya dulu kali ya. Daripada kita kesel Yang gitu, penting kita nggak mau ketemu, bukan kita benci. Benci, Kita ya. lagi mau coba healing, kita healing buat diri kita sendiri supaya kita ketemu dia nggak emosi, terus kita melakukan kesalahan, jadi kita sikap itu nggak dewasa. Cuma kalau healing kita pergi kemana-mana, sembuh dari luka jiwa doang. Oh, oke. Dalam itu ya kok. Iya betul. Kita yang Kita- orang-orang yang kita pergi-pergi. Nah begitu pergi belanja-belanja, justru habis belanjaan udah habis duitnya kesel lagi. Iya, kepikiran tagihan baru. Jadi susah melupakannya tagihannya baru ya kok ya. Oh iya, bukannya ke orang yang kita mau memaafkan itu ya. Oke. Tuh dengerin ya sekarang ya. Jadi kalian harus memaafkan dan mulai dari diri sendiri ya. Itu yang paling benar ya. Healing dulu dari diri kita sendiri, baru kita bisa memaafkan dan melupakan, entah itu kalian lagi bermasalah dengan siapapun itu, baik itu keluarga, teman, atau kerabat. Jadi kalian memaafkan dari diri sendiri. Oke? Ada lagi yang bisa disampaikan ke Lewi? Mungkin satu kalimat pendek aja. Iya. Apa yang kita ingin orang buat sama kita, Iya. kita harus berbuat hal yang sama kepada mereka. Oke. Karena pada dasarnya setiap dambaan kita itu dambaan orang juga. Kalau kita ingin diterima orang, ternyata orang lain juga ingin diterima orang lain, gitu loh. Kalau kita berpikir saya membutuhkan dimaafkan orang saat saya salah, apalagi saya udah minta maaf, Iya. orang lain ternyata punya yang sama. Jadi kesimpulannya adalah apa yang kita ingin orang buat sama kita, ayo kita buat itu juga sama orang lain. Oke. It's a good thing. Oke, itu aja. Sekian. Makasih yang udah ngikutin mini podcast Talk with Ran. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.
Aduh, thank you. Aman, Pak. Aman-aman.